Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya ngasih nama ke chatbot AI pintar kalian. Kayak gini nih, namamu. Nah, halo, baik, saya Muksonbot, senang berbicara dengan kamu. Saya adalah asisten virtual yang bisa membantu menemukan jilbab cantik yang berkualitas. Ada yang bisa kalian bantu? Lihat, lebih kelihatan manusiawi nggak? Lebih kelihatan flawless nggak? Lanjut ya, jadi di tahap selanjutnya kita akan kenalan dengan otak-otak yang bisa dipakai. Tentu tidak semuanya ya, aku akan pakai 3 otak dasar aja untuk menggambarkan seperti apa kalau Gemini AI ini diganti dengan yang lain gitu, akan berbeda banget hasil menjawabnya. Jadi tingkat kepintarannya itu tergantung dengan model AI yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman lihat, ini ketika dijalankan, aku coba buka telegramku. Ini ya, ketika aku ketikin halo, enter, dia bisa jawab ya, halo, ada yang bisa dibantu? Terus ketika aku coba untuk run once, di sini aku coba siapa namamu, dia nggak akan punya nama kan tadi ya. Dia bulat nih, saya tidak punya nama, saya model bahasa besar dilatih oleh Google, kayak gitu ya. Kemudian kalau kita selipkan nama ya teman-teman, aku telah membuat teman-teman sekalian sedikit prompt dasar yang dipakai di sistemnya nanti sehingga dia bisa punya nama sesuai keinginan kita. Nanti Kak jelasin ini apa. Jadi caranya ngasih nama gimana? Nah, kita kenalan nih ke dalam model AI punyanya Gemini ya. Karena setiap model akan punya settingan yang sedikit berbeda, tapi konsep kerja dasarnya sama. Jadi perlu diingat kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman nanti AI model, ini merupakan jenis modelnya. Jadi semakin baik modelnya atau semakin pintar atau terbaru modelnya, semakin besar datanya, dia akan semakin pintar. Kita pakai 2.5 flash preview ya, tentu ini menurutku salah satu yang terbaik ya untuk yang gratisan. Jadi silahkan dipilih ya gitu. Dan model juga menentukan dia bisanya apa. Kalau nanti teman-teman pakai model untuk membuat gambar ya, bukan pakai Gemini lagi ya, pakai yang lain. Nanti sambil kita bahas satu-satu. Jadi model ini menentukan seberapa pintar dan tugasnya yang dia kuasain apa. Ya gitu. Selanjutnya di bagian item ini merupakan tempat kita memasukkan dan men-settingnya. Ya, di sini kita win user berarti apa? Di sini berarti message type-nya itu teks. Berarti selain teks bisa masukin file juga. Nah, di bagian roles user ini kita masukin teksnya apa gitu ya. Siapa namamu? Itu dimasukkan ke sini. Jadi dia kayak ngasih tahu nih loh. Oh, ini loh masukan dari usernya kayak gitu. Jadi, tempat item 1 ini untuk setting up masukan dari user. Nah, untuk setting up si otaknya atau Gemini-nya itu silahkan di bagian add item, di roles-nya pilih yang model. Artinya kita sedang menyeting modelnya teman-teman, Gemini-nya. Gimana cara menjawab, siapa nama dia, dan beberapa hal default lain ya. Seperti itu, ditambahin add part-nya. Nah, bentuknya apa nih? Teks ataupun file. Jadi bisa dua-duanya ya, dari Telegram nanti kita baca. Yang paling mudah dipahami bentuk teks. Kita masukin teks awalnya saja. Kita coba kenalin ya, kita nge-prompt dikit di sini. Kamu adalah sebuah chatbot bernama Muksonbot. Kamu berjualan jilbab dan jawab dengan sopan. Ini basic banget ya. Ini belum merupakan prompt yang sempurna dan baik, tapi ngasih gambaran ke teman-teman semua. Ini basicnya. Jadi dia ngasih nama Muksonbot. Nah, ingat, ini modelnya gratisan. Kita kasih nama dia Muksonbot. Apakah dia bisa untuk memahaminya? Nah, itu jadi pertanyaan sekarang ya. Kita save. Kemudian run once. Ya, teman-teman. Buka telegramnya, terus kita tanyain, siapa namamu? Harusnya siapa? Harusnya Muksonbot, karena di dalam settingan mic.com kita Muksonbot. Ketika kita enter, siapa namamu? Nangkap nggak? Berarti jawabannya itu belum 100% sesuai kehendak kita. Salah satu penyebabnya karena dia menggunakan model ya yang mungkin belum sanggup 100% ketika message-nya si model ini kita setting seperti ini. Kayak gitu ya teman-teman sekalian ya. Itu udah apa yang aku pahami ya dari si Gemini ini ketika di setting. Kita coba lagi ya, coba langsung di sini. Ini cara-cara yang lain juga untuk ngetes biar nggak langsung menjalankan Telegram. Bisa gini, run this model, cek siapa namamu. Kalau nyeting satu model doang kita biasanya pakai ini. Kita klik enter. Nanti outputnya akan keluar di sini. Bagian result kosong nih, nggak ada apapun. Nangkap ya? Berarti dia tidak mengeluarkan apapun, padahal dia mengkonsumsi tokennya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi menggunakan Gemini kalau dia di setting
sejauh aku coba sekarang itu belum maksimal modelnya. Terkadang dia bisa, terkadang dia nggak bisa. Jadi kalau nanti digunakan untuk real use case CS teman-teman, aku rasa belum maksimal ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi belum maksimal saja. Kalau kita menggunakan cara ini untuk men-setting nama dari model kita. Kayak gitu teman-teman ya di part ini. Jadi nanti kalau ini runs, save, terus aku coba ajak ngobrol dia. Aku pakai Telegram lagi. Siapa namamu? Dia akan ngejawab. Ya agak random ya. Ya nggak tahu dia sanggup menjawab atau tidak. Muxonbot, halo, selamat datang. Nama saya Muxonbot. Saya membuat. Nah, ada kata-kata Muxonbot nih. Tadi berhasil, tadi enggak. Nah, ini maksudku teman-teman. Dimana kalau yang gratisan itu memang tidak sebegitu maksimal ya untuk bisa digunakan untuk real case. Itulah kenapa ketika kalian menggunakan cekat AI atau yang lain, kalian harus bayar ya. Karena memang otaknya itu otak yang pintar untuk bisa menyelesaikannya. Nah, ini kasih contoh nih, gimana mengganti otaknya sehingga bisa lebih pintar dan seperti contoh-contoh di sini ya. Jadi dia itu bisa lebih kelihatan manusiawi lagi. Jadi bukan hanya otaknya, promptnya juga penting. Tapi dengan prompt yang sama, kalau otaknya diganti, hasilnya juga akan berbeda. Langkah pertama adalah kita ganti Gemini-nya. Ganti dengan apa? Dengan cara gini, klik kanan, add module, diklik pilih ya yang OpenAI. Nah, OpenAI ini merupakan salah satu tempat di mana teman-teman bisa mendapatkan model-model yang teman-teman inginkan. Jadi nggak cuman untuk chatting. Kalau kalian pakai OpenAI banyak jenisnya. Contoh edit image. Jadi pengen ngedit image tapi lewat WhatsApp ya, pakainya ini nanti. Generate image, menghasilkan gambar. Nah, ini pakai ini. Kalau ini pakai DALL-E ya. Seperti itu, analis image. Jadi dia bisa menganalisis image teman-teman ya. Jangan pakai Gemini yang lebih optimal, pakai analis image punya OpenAI. Gitu. Google juga punya namanya Vertex. Nanti aku contohin di belakang, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menjawab pesan ya, tanya jawab ke pesan, kita bisa pakai yang create completions, kemudian connect automatically. Nah, ini sedikit teman-teman ya. Karena kita harus konekkan mengganti si tengah ini dengan si ini. Jadi kita coba unlink dulu, diklik ini, di unlink, diklik ini, di unlink, ininya tarik ke atas. Sorry, ini ke unlink dulu ya. Unlink, ini tarik ke atas, yang atas tarik ke bawah. Jadi diganti otaknya dari Gemini, diganti dengan otak yang lain. Jadi bentuknya akan seperti ini. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini select modelnya ya, bisa add dulu kalau belum punya. Terus masukin API key-nya. Ini kakak contoh ini cara dapetin API key ya. Caranya teman-teman buka OpenAI API key platform, yang platform OpenAI API keys. Buka yang ini ya. Teman-teman enter. Sorry. Nah, teman-teman pergi ke arah ini teman-teman. Platform openai.com. Nah, di sini teman-teman nanti silahkan login dan sign in ya. Nanti tampilannya kalau belum akan seperti ini. Nah gini ya, jadi perlu sign up dulu, silahkan sign up. Pilih dengan email teman-teman, masuk aja dengan email teman-teman ya, harusnya akan lebih gampang. Nanti kalau sudah masuk berhasil, tampilannya akan seperti ini ya. Berarti akan dengan email teman-teman semua, dan ada API reference, ada playground, dan lain-lain sebagainya ya. Masuknya ke platform docs/review. Nah, untuk mendapatkan API key-nya, bagian sini ini sudah ada ya, bagian aku ada scraper ya, ada default project aja, nanti pilih aja punyanya teman-teman. Kita coba cari ya, kalau nggak salah di bagian dashboard. Nah, di dashboard ini teman bisa lihat di sini ada API keys, artinya cara mendapatkan API key-nya. Nah, di sini teman-teman, dan create new secret key atau ini ya, new secret key juga bisa, sama aja, nanti listnya akan ada di bawah. Di sini masuk ini. Contoh apa? muxonbot.com nih. di make.com seperti itu, create key. Nanti akan muncul seperti ini. Aku akan sensor ya, part ini ada tulisan copy, silahkan di copy dan done. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya, hasilnya, hasil dari APK teman-teman semua. Nah, kalau sudah, balik lagi ke halaman sebelumnya yang di sini, masukin APK-nya di sini, Muxonbot, kasih ini ya, connection name-nya biar ya, Muxonbot live record. Seperti itu, kita save. Organization-nya bisa dikosongin seharusnya ya, kita save aja. Ini ya, ini yang awal ya, Muxonbot live record, ini connection. Jadi tinggal dipilih nanti ya. Di sini create chat completions.
from completions. Nah, di sini legacy artinya mungkin udah diperbaikin ya, atau ada yang lebih baru yang O1 models. Pilih modelnya sama seperti Gemini. Model menentukan seberapa pintar dia dan seberapa bagus dia. Nah, saranku untuk melakukan chatting lebih enak pakai namanya GPT, teman-teman. Ya, kalau O1, O4 ini bisa juga, tapi menurutku penggunaannya akan di hal yang lain ya, seperti analisis singkat ataupun mini model itu bisa nanti pakai ini ya, O1, O4 gitu. Jadi belum tentu ya, yang lebih tinggi lebih cocok untuk kita, belum tentu. Kalau cocok nggak cocok itu lebih kita fokuskan objektif kita ngapain. Nah, yang paling enak ya untuk melakukan chatting menurutku di GPT, dan kemudian kita bisa pilih ya GPT 4.5, 4.0, 4.1. Menurutku 4.1 aja cukup. Kemudian max tokennya bisa disetting ya. Aku di sini nggak setting max token. Udah gini aja. Nah, message-nya sama seperti tadi. Roles-nya kita bisa ganti menjadi user. Artinya di sini kita bisa masukin siapa namamu, yaitu inputan dari si usernya masukin sini. Nah, kalau inputannya nanti bentuknya image, masukin sini. Kalau auto, masukin sini. Tapi kita belum masuk ke ranah image ya. Nanti dulu, mungkin di video yang lain aku jelasin. Tapi di sini kan kelawan ya, kita klik save. Nah, nanti ketika kita coba ya di atas ini, run this module only, siapa namamu, sama seperti sebelumnya, kita klik OK. Outputannya akan keluar di sini juga teman-teman. Ya gini, halo, aku ChatGPT. Beda kan ya? Beda dengan sebelumnya, aku bahasa dari Google. Enggak, di sini GPT. Kemudian kalau kita setting lebih kompleks lagi teman-teman ya, itu juga bisa. Message 1 terkait user, message 2 ditambahin lagi. Roles-nya apa? Nah, ternyata OpenAI itu lebih banyak roles-nya daripada si Gemini, teman-teman. Ini menunjukkan apa? Setiap model yang kalian gunakan, ketika beda perusahaan, settingannya ada yang berbeda. Kayak gitu ya. Jadi jangan disamakan semuanya. Coba dipahamin saja. Nah, di sini aku bagian asisten menurutku juga bisa, developer juga bisa, atau sistem. Aku pilih yang developer sistem. Kemudian teks kontennya aku masukin di sini. Apa? Sama kayak yang di chat tadi. Ini ya. Yang mudah aja kita coba ya. Dengan sistem yang sama, dengan teks konten yang sama, apakah hasilnya beda? Di paste ke sini, klik save. Kita coba ini doang. Run this module, siapa namamu? Oke, masih ingat yang tadi di Telegram? Kita lihat halo Muxonbot, kan nggak kelihatan nyata ya. Halo selamat datang, nama saya. Ada ini nih Muxonbot .2 gitu kan. Nggak stabil dia. Nah, ini kalau cobain pakai yang AI punyanya OpenAI, kita klik OK. Hasilnya ini, halo perkenalkan nama saya Muxonbot. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak bedanya? Lebih kelihatan nyata. Kalau kita coba hubungkan ke Telegramnya gimana? Ya bagian sini aja. Kita coba hapus yang result ini, kita ganti result dari si ChatGPT. Kita klik save, kita klik run once, kayak gini ya. Run, kita matikan aja dulu. Kita kliknya yang bentar ya. Run immediately, kita klik save. Udah ya, kita coba ngobrol nih sekarang. Kayak gini. Halo, gitu. Ini dari ChatGPT ya. Oh, ternyata panjang banget ya. Coba kita lagi ya. Halo, yuk kenalan. Siapa namamu? Halo, baik, saya Muxonbot, senang berbicara dengan kamu. Saya adalah asisten virtual yang bisa membantu menemukan jilbab cantik yang berkualitas. Ada yang bisa kalian bantu? Lihat, lebih kelihatan manusiawi nggak? Lebih kelihatan flawless nggak? Kayak gitu ya, teman-teman. Walaupun terkadang ya kayak gini sih, kadang error gini ya. Tapi kalau kita agak lebih spesifik kenalannya, dia juga lebih spesifik. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi di sini bisa kelihatan ya ketika menggunakan ChatGPT dan menggunakan yang gratisan Gemini, cara menjawabnya beda-beda ya, walaupun mungkin sama. Kayak contoh nih, siapa namamu doang ya. Kita coba ketikin siapa namamu. Halo Muxonbot ya. Ada yang bisa bantu seputar jilbab? Kayak gitu teman-teman sekalian. Nangkap ya? Perbedaan si otak membuat berbeda juga hasilnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, ataupun penjelasan. Silahkan benerin di kolom komentar kalau teman-teman rasa ada yang miss penjelasannya atau gimana. Kita sama-sama belajar aja. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua.